Bintang hari ini acaranya apa? Presentasi kelompok 10, Pak. Oh ya, doa dulu deh kita. Gimana baru bisa? Pak. Ya, silakan. Baik, untuk sebelum memulai perkuliahan pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Berdoa dicukupkan. Untuk kelompok 10 dipersilakan untuk memulai presentasinya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, perkenalkan kami dari kelompok 10 yang terdiri dari Nova Aroma, Febren Zomi, dan Mikel. Pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan hasil resume kami, yaitu pemanasan global di bab 6 dan 10 sampai dengan 10. Ya, kepada Pak Sunario, mohon izin untuk presentasinya ya. Next. Silakan. Ya, baik Pak, terima kasih. Apa kemungkinan dampak pemanasan global di masa depan? Next. Ya, seperti yang dibahas dalam bab sebelumnya, ada bukti kuat yang menunjukkan bahwa emisi gas rumah kaca manusia telah mulai mempengaruhi iklim kita. Model komputer yang paling canggih dan kuat menunjukkan bahwa pemanasan global akan menyebabkan perubahan iklim yang besar pada akhir abad ke-21. Perubahan ini berpotensi memiliki efek luas pada lingkungan serta masyarakat, manusia, dan ekonomi kita. Next. Ya, garis pantai. Seperti yang kita lihat, IPCC melaporkan bahwa di bawah skenario bisnis seperti biasa, yaitu peningkatan terus-menerus dari pembakaran bahan bakar fosil, permukaan laut dapat naik antara 20 sampai dan 88 cm dalam 100 tahun ke depan, terutama melalui ekspansi termal lautan. Hal ini menjadi perhatian utama semua wilayah pesisir karena akan menurunkan efektivitas pertahanan pesisir terhadap badai dan banjir dan meningkatkan ketidakstabilan tebing dan pantai. Di Inggris, Amerika Serikat, dan negara-negara maju lainnya, tanggapan terhadap bahaya ini adalah dengan menambah ketinggian tembok laut di sekitar properti di pantai, meninggalkan beberapa lahan pertanian berkualitas buruk ke laut karena tidak lagi sebanding dengan biaya untuk melindunginya, dan untuk menambahkan perlindungan hukum tambahan ke lahan basah pesisir menjadi pertahanan terbaik dalam alam terhadap laut. Namun secara global ada beberapa negara yang berbasis pulau-pulau kecil dan delta sungai yang menghadapi situasi yang jauh lebih mengerikan. Next. Badai dan banjir. Badai dan banjir adalah bahaya alam utama yang antara tahun 1951 dan 1999 bertanggung jawab atas 76% kerugian global yang diasuransikan, 58% kerugian ekonomi, dan 52 kematian akibat bencana alam. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk mengetahui apa yang mungkin terjadi di masa depan. Kita tahu iklim yang cepat, pola cuaca dapat menjadi tidak menentu, atau jumlah badai dapat meningkat. Salah satu contohnya adalah zaman es kecil yang berlangsung dari abad ke-16 hingga awal abad ke-18, dan terutama dikenang karena pameran es yang diadakan di Sungai Tames yang membeku. Namun, yang tidak diingat adalah bahwa masuk dan keluar dari zaman es kecil ada beberapa prahara apokaliptik di Eropa. Misalnya pada
pada akhir zaman es kecil ketika iklim akhirnya memanas pada tahun 1703, terjadi badai terburuk yang tercatat dalam sejarah Inggris yang menewaskan lebih dari 800 orang. Ada beberapa bukti bahwa daerah sedang, khususnya di belahan bumi utara, telah menjadi lebih badai dari selama 50 tahun terakhir. Simulasi model untuk masa depan badai lintang tengah sangat berbeda untuk 100 tahun ke depan. Namun model komputer menunjukkan bahwa populasi curah hujan yang terjadi sebagai curah hujan yang tinggi telah dan akan terus meningkat, seperti juga variabilitas dari tahun ke tahun. Hal ini akan meningkatkan frekuensi kejadian banjir. Next. El Nino Osilasi Selatan. Salah satu elemen terpenting dan misterius dalam iklim global adalah pergantian arah dan intensitas arus laut dan angin di Pasifik secara berkala. Awalnya dikenal sebagai El Nino, anak Kristus dalam bahasa Spanyol. Seperti biasanya muncul saat Natal dan sekarang lebih dikenal dengan ENSO atau El Nino Osilasi Selatan. Fenomena ini biasanya terjadi di setiap 3 hingga 7 tahun. Ini dapat berlangsung dari beberapa bulan hingga lebih dari 1 tahun. Kondisi El Nino 1997 sampai dengan 1998 adalah yang terkuat dalam catatan dan menyebabkan kekeringan di Amerika Serikat bagian selatan, Afrika Timur, India Utara, Brasil Timur Laut, dan Australia. Di Indonesia, kebakaran hutan tak terkendali dalam kondisi yang sangat kering. Di California, sebagian Amerika Serikat, Sri Lanka, dan Afrika Tengah Timur terjadi hujan lebat dan banjir yang mengerikan. ENSO adalah osilasi antara 3 iklim, kondisi normal, La Nina, dan El Nino. Lihat pada gambar di buku. Kondisi El Nino telah dikaitkan dengan perubahan monsun, pola badai, dan terjadinya kekeringan di seluruh dunia. Keadaan ENSO juga telah dikaitkan dengan posisi dan terjadinya badai Atlantik. Next. Kesehatan. Pemanasan global diperkirakan akan berdampak buruk bagi kesehatan manusia. Saran awal adalah bahwa peningkatan suhu akan meningkatkan tingkat kematian. Sebuah studi baru-baru ini menunjukkan bahwa populasi di Eropa telah berhasil menyesuaikan gaya hidup mereka dengan mempertimbangkan suhu musim panas yang tinggi. Ini adalah kasus klasik dari penilaian dan adaptasi resiko individu. Karena sebagian besar kematian terkait panas terjadi ketika suhu melebihi suhu biasa. Misalnya, di London kematian terkait panas dimulai pada suhu 22,3 derajat, sedangkan di Athena dimulai pada 25,7 derajat Celcius. Jadi, tampaknya memberikan informasi yang benar dan terus meningkatkan aksesibilitas ke AC akan berarti bahwa dunia akan dapat beradaptasi dengan kondisi yang lebih hangat. Bahkan telah dikemukakan bahwa angka kematian bahkan mungkin turun karena lebih banyak orang meninggal karena cuaca dingin daripada cuaca hangat, sehingga musim dingin yang lebih hangat akan mengurangi penyebab kematian ini. Next. Sejauh ini ancaman paling penting bagi kesehatan manusia adalah akses ke air minum segar. Saat ini peningkatan populasi manusia, terutama konsentrasi yang meningkat di daerah perkotaan, memberikan tekanan besar pada sumber daya air. Dampak perubahan iklim termasuk perubahan suhu, curah hujan, dan permukaan air laut diperkirakan memiliki konsekuensi yang bervariasi terhadap ketersediaan air bersih di seluruh dunia. Misalnya, perubahan aliran sungai akan mempengaruhi hasil sungai dan waduk, dan dengan demikian pengisian kembali persediaan air tanah, peningkatan laju penguapan juga akan mempengaruhi persediaan air dan berkontribusi pada salinisasi lahan pertanian irigasi. Naiknya permukaan air laut dapat mengakibatkan intrusi air asin di akuifer pantai. Saat ini, sekitar 1,7 miliar orang, sepertiga dari populasi dunia, tinggal di negara-negara yang kekurangan air. Laporan IPCC menunjukkan bahwa dengan proyeksi peningkatan populasi global dan perubahan iklim yang memperkirakan dengan asumsi pola konsumsi saat ini, 5 miliar orang akan mengalami kekurangan air pada tahun 2025. Perubahan iklim kemungkinan akan memiliki dampak terbesar di negara-negara dengan rasio penggunaan yang relatif tinggi terhadap pasokan yang tersedia. Daerah yang dengan persediaan air yang melimpah akan mendapatkan lebih dari yang mereka inginkan dengan meningkatnya banjir. Next.
Ya, untuk slide selanjutnya akan dibacakan oleh Mika. Kepada Mika dipersilakan. Baik, di sini saya akan membacakan lanjutan dari bab 6, keanekaragaman hayati. Laporan IPCC mencantumkan spesies berikut sebagai spesies yang paling terancam perubahan iklim akibat pemanasan global. Gorila gunung di Afrika, amfibi yang hanya hidup di hutan awan neotropis, beruang Andes berkacamata, burung hutan Tanzania, quetzal gemerlap di Amerika Tengah, harimau bengal, dan spesies lain yang hanya ditemukan di lahan basah Sundarban. 97 dampak masa depan dari pemanasan global. Tanaman peka terhadap curah hujan yang hanya ditemukan di kerajaan bunga Tanjung, Afrika Selatan, beruang kutub, dan penguin. Habitat alami yang terancam masuk terumbu karang, hutan bakau, lahan basah, pesisir lainnya, ekosistem pegunungan yang ditemukan di atas 200-300 meter di daerah pegunungan, lahan basah padang rumput, ekosistem permafrost, dan ekosistem tepi es yang menyediakan habitat bagi beruang kutub dan penguin. Alasan utama ancaman terhadap spesies atau ekosistem ini adalah karena mereka tidak dapat bermigrasi sebagai respons terhadap perubahan iklim karena lokasi geografis tertentu atau gangguan aktivitas manusia, terutama pertanian dan urbanisasi. Contoh yang pertama adalah hutan awan neotropik. Seiring perubahan iklim, zona iklim khusus ini akan bermigrasi ke lereng gunung sampai titik di mana tidak ada lagi gunung. Boleh di next? Salah satu contoh ekosistem yang terancam adalah terumbu karang. Terumbu karang adalah sumber daya ekonomi yang berharga untuk perikanan, rekreasi, pariwisata, dan perlindungan pantai. Selain itu, terumbu karang adalah salah satu penyimpanan keanekaragaman hayati laut terbesar di dunia dengan sumber daya genetik yang belum dimanfaatkan. Boleh di next? Selanjutnya ada pertanian. Salah satu kekhawatiran utama mengenai perubahan iklim di masa depan adalah dampaknya terhadap pertanian. Baik secara global maupun regional, pertanyaan utamanya adalah apakah dunia dapat memberi makan dirinya sendiri di bawah kondisi pemanasan global yang diprediksi di masa depan. Prediksi produksi sereal untuk tahun 2060 menunjukkan bahwa masih ada ketidakpastian besar tentang apakah perubahan iklim akan menyebabkan produksi pertanian global meningkat atau menurun. Jika perkiraan kenaikan suhu dipertimbangkan, maka kami memperkirakan akan ada penurunan produksi pangan baik di negara maju maupun negara kurang berkembang. Tetapi, jika efek lain dipertimbangkan, maka efek suhu ini sangat berkurang atau dalam kasus negara maju menjadi meningkat. Salah satu faktor tambahan yang paling penting adalah bahwa peningkatan karbon dioksida atmosfer bertindak sebagai pupuk, sehingga penelitian ilmiah telah menunjukkan bahwa tanaman di atmosfer yang mengandung lebih banyak karbon dioksida tumbuh lebih cepat dan lebih baik karena CO2 sangat penting untuk fotosintesis dan sumber utama karbon bagi tanaman. Jadi tanaman menyukai lebih banyak CO2 di atmosfer dan dengan demikian hasil pertanian dapat meningkat di masa depan di banyak wilayah. Boleh di next? Selain itu, jika diasumsikan bahwa petani dapat mengambil tindakan untuk beradaptasi dengan perubahan iklim, ini juga meningkatkan atau setidaknya mempertahankan produksi pertanian di banyak daerah. Misalnya, petani dapat memvariasikan waktu tanam atau beralih ke varietas berbeda dari tanaman yang sama untuk merespon perubahan kondisi. Oleh karena itu, model menyarankan bahwa dengan asumsi yang masuk akal pada skala dunia, perubahan diharapkan kecil atau sedang, tetapi ini tidak berarti jumlah sereal yang diproduksi di seluruh dunia akan sama atau lebih rendah pada tahun 2060 dibandingkan dengan saat ini. Sejak tahun 1960, produksi biji-bijian dunia telah berlipat ganda dan diperkirakan akan terus meningkat pada tingkat yang sama. Bahkan sebuah studi pesimistis tahun 1999 menggunakan model iklim Met-Office-Hadley Center memperkirakan bahwa produksi sereal pada tahun 2080 hanya akan meningkat sebesar 90% dibandingkan dengan hari ini, bukan sebesar 94% yang akan terjadi tanpa adanya pemanasan global. Boleh next? Lalu ada bab 7 yaitu kejutan. Boleh next? Semua dampak yang dibahas di atas mengasumsikan bahwa ada hubungan linear antara pemaksaan gas rumah kaca dan perubahan iklim seperti yang dihasilkan oleh LGCM. Namun,
Ada kekhawatiran yang meningkat di antara para ilmuwan bahwa perubahan iklim dapat terjadi secara tiba-tiba. Ini karena ada bukti ilmiah baru-baru ini bahwa banyak perubahan iklim di masa lalu telah terjadi dengan kecepatan yang mengejutkan. Kekhawatiran bahwa perubahan iklim di masa depan mungkin terjadi secara tiba-tiba pada tahun 2003. Royal Society yang bergengsi di London mengadakan konferensi dan laporan terkait tentang topik ini. Sementara Dewan Riset Nasional di AS menugaskan laporan tentang perubahan iklim tiba-tiba yang diterbitkan di 2002. Apa yang ditekankan oleh kedua laporan tersebut adalah perlunya komunitas ilmuwan alam dan sosial yang lebih luas, serta membuat kebijakan untuk mengenali paradigma baru ini dan bertindak sesuai dengan itu. Basis pengetahuan dasar yang terkait dengan perubahan iklim yang tiba-tiba, namun yang menghubungkan itu semua adalah kita benar-benar tidak tahu bagaimana iklim global akan bereaksi terhadap pemanasan global di masa depan. Dengan demikian, penting untuk lebih banyak pekerjaan yang harus dilakukan tentang seberapa tiba-tiba perubahan ini terjadi. Boleh di next? Selain itu, laporan NRC menunjukkan perlunya pemahaman lebih lanjut tentang bagaimana ekonomi global dan regional akan menghadapi perubahan iklim yang tiba-tiba. Pemodelan yang berfokus pada perubahan iklim yang tiba-tiba yang diperlukan adalah model resolusi tinggi jenis baru untuk melihat betapa mudahnya perubahan iklim yang tiba-tiba dapat terjadi. Laporan NRC menekankan bahwa mekanisme baru yang mungkin dari perubahan iklim mendadak harus diselidiki dan hierarki model akan diperlukan. Karena banyak dari perubahan mendadak ini dimulai pada skala spesial yang bagus yang saat ini tidak dapat disimulasikan oleh AOGCN. Hal ini telah disebutkan sebelumnya dalam buku ini, tetapi praktik terkini dalam statistik iklim adalah mengasumsikan distribusi hasil sederhana yang tidak berubah. Perubahan teknologi seperti teknologi bersih dapat meningkatkan kemampuan beradaptasi dan ketahanan sistem ekonomi dan ekologi yang menghadapi perubahan iklim yang tiba-tiba. Laporan tersebut menekankan perlunya penelitian tentang bagaimana negara-negara miskin dapat dibantu untuk mengembangkan infrastruktur ilmiah dan ekonomi yang lebih dapat beradaptasi untuk mengurangi dampak perubahan iklim yang tiba-tiba. Di bawah ini saya membahas 3 kemungkinan kejutan yang dapat terjadi dalam 100 tahun ke depan karena pemanasan global. Boleh di next? Apa yang umum dari semua hipotesis ini adalah kita benar-benar tidak tahu apakah dan kapan itu terjadi, dan jika itu terjadi, apa akibatnya. Boleh di next? Yang pertama itu ada gas hidrat. Saat ini, di bawah lautan dunia dan permafrost mengintai ancaman mematikan gas hidrat. Ini adalah campuran dari air dan metana yang dipertahankan sebagai padatan pada suhu yang sangat rendah dan tekanan yang sangat tinggi. Hidrat gas ini adalah padatan yang terdiri dari sangkar molekul air yang menampung molekul metana dan gas lainnya. Metana berasal dari bahan organik yang membusuk yang ditemukan jauh di dalam sedimen laut dan di tanah di bawah lapisan es. Reservoir gas hidrat ini sangat tidak stabil karena sedikit peningkatan suhu atau penurunan tekanan dapat menyebabkannya menjadi tidak stabil dan dengan demikian menimbulkan risiko yang besar. Selama peristiwa rumah panas ini, 1.200 gigaton gas hidrat dilepaskan, tetapi itu mempercepat efek rumah kaca alami, menghasilkan tambahan 5 derajat Celcius pemanasan. Para ilmuwan, bagaimanapun, terbagi pada apakah pemanasan global akan menyebabkan pelepasan hidrat gas yang signifikan. Alasannya adalah bahwa ada 2 kontrol pada hidrat gas samudra. Satu adalah suhu dan yang lainnya adalah tekanan atau permukaan laut. Namun, perhitungan model oleh Peter Cox di Met Office Hadley Center menunjukkan bahwa pada tingkat pemanasan global yang diprediksi saat ini, permukaan laut tidak akan naik lebih cepat untuk melawan efek pemanasan laut. Maka hidrat gas akan mulai terurai dalam 100 tahun berikutnya. Tahun melepaskan metana. Boleh di next? Amazonia. Pada tahun 1542, Francisco de Orellana memimpin pelayaran Eropa pertama menyusuri sungai Amazon. Karena itu, sungai itu dinamai menurut nama pejuang wanita terkenal dari mitos Yunani, Amazon.
Sungai Amazon membuang sekitar 20% dari semua air tawar yang dibawa ke lautan. Cekungan drainase Amazon adalah yang terbesar di dunia, meliputi area seluas 7.050.000 kilometer kuadrat seukuran Eropa. Sungai adalah produk dari musim hujan Amazon yang setiap musim panas membawa hujan lebat. Hujan Amazon juga penting dalam pemanasan global di masa depan karena merupakan penyimpanan karbon alami yang sangat besar. Hingga baru-baru ini diperkirakan bahwa hutan hujan yang sudah mapan seperti Amazon telah mencapai kematangan dan dengan demikian tidak dapat lagi menyerap karbon dioksida. Eksperimen di jantung hujan Amazon telah menunjukkan bahwa ini bisa jadi salah dan bahwa hujan Amazon mungkin menyedot tambahan 5 ton karbon dioksida atmosfer per HA per tahun. Boleh di next. Karena ukuran hutan hujan Amazon tampaknya saat ini mengambil sebagian besar karbon dioksida, atmosfer kita memenuhi model kantor CO2 konsentrasi dan suhu rata-rata dari waktu ke waktu. Boleh di next. Selanjutnya saya akan kembalikan ke moderator. Ya, terima kasih Michael. Untuk slide selanjutnya akan dibacakan oleh Jumi. Kepada Jumi dipersilakan. Oke, baik. Yang berikutnya itu adalah politik. Pendekatan yang paling logis untuk masalah pemanasan global tampaknya akan mengurangi emisi secara signifikan. Para ilmuwan berpendapat bahwa pemotongan yang signifikan diperlukan untuk menahan pemanasan global hanya 1 derajat. Namun ini memiliki implikasi besar bagi ekonomi dunia dan seberapa besar biaya pemotongan emisi dibandingkan dengan kerusakan yang mungkin ditimbulkan oleh perubahan iklim adalah masalah yang sangat kontroversial. UNFCCC dibuat pada KTT Bumi Rio pada tahun 1992 untuk mencoba menegosiasikan kesepakatan dunia dalam mengurangi gas rumah kaca dan membatasi dampak pemanasan global. Ini menjadi perhatian karena jika negara-negara seperti India dan Cina terus berkembang, akan menghasilkan polusi yang sangat besar. Misalnya, jika kedua negara ini mencapai tujuan mereka untuk memiliki rasio mobil terhadap keluarga yang sama dengan Eropa, akan ada 1 miliar mobil tambahan di dunia. Protokol Kyoto mulai berlaku pada 16 Februari 2005. Itu hanya bisa berlaku setelah Rusia meratifikasi perjanjian, sehingga memenuhi persyaratan bahwa setidaknya 55 negara yang mewakili lebih dari 55% dari emisi global yang dibuat menandatanganinya. Yang belum disepakati adalah perdagangan internasional dengan negara-negara tanpa target emisi. Karena ini awalnya ditentang oleh Uni Eropa dan LSM Lingkungan Internasional Non-Pemerintah dan mengubah praktik pertanian. Dan dengan demikian mengklaim kredit untuk menghilangkan karbon dioksida dari atmosfer. Selain itu, ada ketentuan dalam protokol Kyoto tentang perdagangan emisi karbon nasional dan internasional. Saat ini negara-negara yang memiliki target emisi akan dapat memperdagangkan emisi karbon dalam ekonomi nasional mereka sendiri dan antara satu sama lain. Pesaing utama. Koalisi yang berbeda ini telah terbentuk selama negosiasi perubahan iklim, memberi kita beberapa wawasan tentang agenda yang berbeda dari berbagai negara. Selain itu, ada berkepentingan lobby yang kuat dan dari masing-masing negara bagian dan kelompok lingkungan, bisnis, dan industri yang juga dibahas di bawah ini. G77 dan Cina. Kelompok 77 adalah koalisi utama negara berkembang dan dibentuk pada tahun 1964 selama negosiasi tata ekonomi internasional baru di bawah konferensi PBB tentang perdagangan dan pembangunan. Cina secara teratur bersekutu dengan kelompok ini, yang sekarang berjumlah lebih dari 130 anggota. Negara yang memegang ketua bergilir Grup 77 di New York ini menjabat sebagai ketua G77 tentang perubahan iklim. Tanpa konsensus, yaitu semua negara dalam kelompok ini setuju tidak ada posisi bersama yang diartikulasikan. Mengingat berbagai kepentingan yang dicakup G77, bagaimanapun sudah umum bagi masing-masing pihak dan kelompok untuk berbicara selama negosiasi protokol Kyoto.
bahkan ketika ada posisi yang sama. AOSIS, Aliansi Negara-Negara Pulau Kecil, dibentuk pada tahun 1990 selama Konferensi Iklim Dunia Kedua untuk mewakili kepentingan negara-negara dataran rendah dan pulau-pulau kecil yang sangat rentan terhadap kenaikan permukaan laut. Ini terdiri dari sekitar 43 negara bagian yang sebagian besar juga merupakan anggota G77. Lalu ada Just Chance. Kelompok OECD dan non-UE ini bertindak sebagai koalisi berbagi informasi yang longgar selama negosiasi protokol Kyoto tanpa posisi terkoordinasi. Kekhawatiran yang berlebihan dari JUCS Chance selalu menjadi biaya untuk mengatasi perubahan iklim. Namun, kelompok ini terpecah, oleh karena itu, emisi gas rumah kaca per unit PDB dan per kapita jauh lebih rendah daripada rata-rata OECD. Sehingga perhatian utama mereka adalah biaya pengurangan. UE. Unit Eropa telah mempertahankan posisi terkoordinasi tentang perubahan iklim. Biasanya berbicara melalui kepresidenannya yang digilir setiap 6 bulan. Jarang bagi masing-masing negara Uni Eropa untuk berbicara selama negosiasi protokol Kyoto. UE memiliki perpecahan yang sangat mirip dalam anggotanya dengan Just Chance, dengan ekonomi hemat energi tinggi dan rendah. Pandangan konsensus UE telah memposisikan dirinya sebagai pemimpin lingkungan dengan upaya untuk mengadvokasi pemotongan tinggi 15%. Alasan UE adalah bahwa setiap pengurangan yang dinegosiasikan kemudian dapat dibagi antara negara-negara UE tergantung pada perkembangan mereka. Selanjutnya ada OPEC. OPEC, organisasi negara pengekspor minyak, secara teratur, secara informal mengkoordinasikan posisi mereka dalam menegosiasi perubahan iklim, tetapi tidak pernah berbicara sebagai kelompok yang bersatu. Lalu grup Afrika. Grup Afrika adalah grup regional formal di bawah sistem PBB, tetapi hanya kadang-kadang melakukan intervensi selama negosiasi. Lebih sering, negara-negara dalam kelompok ini telah berbicara sendiri atau melalui peran koordinasi G77. Grup Afrika telah digunakan terutama untuk pernyataan seremonial. LSM. LSM adalah kependekan dari organisasi non-pemerintah tidak homogen. Mereka memiliki pandangan yang relatif bersatu tentang perubahan iklim. Namun, ada perbedaan yang signifikan antara LSM mengenai isu-isu spesifik dalam negosiasi, khususnya kemungkinan perdagangan emisi. Misalnya, Greenpeace International yang berbasis di Amsterdam sangat menentang perdagangan emisi, sementara Friends of the Earth Brazil sangat mendukungnya. Bingo. Organisasi non-pemerintah, bisnis dan industri adalah lobby kuat lainnya dalam menegosiasi protokol Kyoto. Namun, tidak seperti LSM, mereka adalah kelompok yang beragam dan longgar, dengan 3 sub-kelompok utama. Jalan tengah ditempati oleh kelompok yang menerima ilmu tentang perubahan iklim, tetapi menyerukan pendekatan mitigasi yang hati-hati. Beberapa bingo ini secara terbuka menentang negosiasi. Yang paling menonjol adalah Dewan Iklim. Kelompok lobby yang berbasis di AS yang dijalankan oleh Don Perman, mitra di firma hukum Washington yang secara luas diyakini sebagai front untuk kepentingan bahan bakar fosil dan energi di AS. Contoh kasus di atas menguraikan beberapa pemain utama di dalam negosiasi protokol Kyoto. Yang penting ketika mempertimbangkan pandangan kelompok-kelompok ini tentang pemanasan global dan perubahan iklim adalah untuk melihat bagaimana masing-masing pemain ini cocok dengan bagan keyakinan pemanasan global. Dia juga memberikan beberapa pelajaran penting yang dapat digunakan untuk meningkatkan efektivitas setiap negosiasi multilateral dan memastikan bahwa proses tersebut diperkuat karena terus berlanjut di masa depan. Ini termasuk pentingnya memiliki satu ketua atau ketua negosiasi dalam tim sekretariat yang kuat dan efisien selama proses negosiasi. Karena ini mempromosikan kesatuan dan kesinambungan, perundingan dan kerjasama harus dipromosikan untuk mempercepat negosiasi dan mencegah kecenderungan diskusi menjadi mandek.
apakah protokol Kyoto cacat? Protokol Kyoto saat ini dinegosiasikan memiliki pengurangan emisi relatif terhadap tingkat 1990 antara 3 dan 8% untuk lebih dari setengah negara maju tanpa pembatasan untuk dunia yang kurang berkembang. Sementara para ilmuwan telah menyarankan pemotongan global hingga 60%. Diperlukan untuk mencegah perubahan iklim besar. Apa yang bahkan tidak dapat ditangani oleh negosiasi yang paling aktif adalah penarikan diri dari proses. Jadi jika mereka setuju untuk meratifikasi protokol Kyoto, mereka harus memotong emisi mereka lebih dari sepertiga, yang oleh Presiden berturut-turut telah dilihat sebagai ancaman langsung terhadap ekonomi AS dan peluang mereka untuk terpilih kembali. Namun ada kesenjangan yang lebih dalam antara AS dan misalnya UE. Orang Amerika secara historis cenderung tidak melihat sumber legitimasi demokrasi yang lebih tinggi daripada negara-negara bangsa konstitusional. Oleh karena itu, organisasi internasional manapun hanya memiliki legitimasi mereka karena mayoritas demokratis telah menyalahkan legitimasi ini melalui proses kontrak yang dinegosiasikan. Legitimasi tersebut dapat ditarik sewaktu-waktu oleh para pihak yang mengadakan kontrak. Sebaliknya, orang Eropa cenderung percaya bahwa legitimasi demokrasi mengalir dari kehendak komunitas internasional yang jauh lebih besar daripada negara-negara bangsa individu manapun. Lima skenario biaya yang berbeda termasuk bisnis visual bau dasar dilihat dari gambar berikut. Lalu biaya perubahan iklim dan masalah pembangunan. Salah satu hambatan utama untuk menangani masalah yang pemanasan global adalah biaya atau yang lebih penting persepsi biaya. Gambar 33 memperkirakan biaya dalam dolar AS untuk dunia pada tahun 2000 dan 5 skenario ekonomi yang berbeda. Jika beberapa kebijakan mitigasi dimasukkan, maka biaya ini dapat ditekan secara optimal jadi 4,6 triliun. Namun jika langkah-langkah stabilkan emisi karbon dioksida pada tahun 1990-an, dunia akan menelan biaya hampir 2 kali lipat, kurang lebih sekitar 8,6 triliun, 1,6 triliun lebih banyak dari PDB Amerika Serikat. Lombok menyarankan bahwa hubungan antara sumber daya yang digunakan untuk pemanasan global dan membantu dunia ketiga jauh lebih dalam karena negara berkembang akan paling menderita dari efek pemanasan global, karena mereka paling tidak mampu beradaptasi. Jika kita mengurangi pemanasan global, kita sebenarnya membantu generasi yang datang di dunia ketiga. Namun jika kami menghabiskan uang yang sama tetapi langsung di negara berkembang, kami akan membantu penduduk saat ini dan dengan demikian keturunan mereka. Perdagangan emisi. Ini mendapat dukungan dari negara di G77, Juskens, dan juga banyak bingo dan LSM dari negara-negara kurang berkembang. Hal ini dilihat oleh banyak orang sebagai komponen penting dari setiap perjanjian yang akan menyangkut Amerika Serikat. Namun, di bawah pemerintahan protokol Kyoto, pemerintah nasional dapat menerbitkan bagian dari pengurangan emisi karbon yang disepakati dalam bentuk sertifikat yang dapat diperdagangkan yang menunjukkan kepatuhan terhadap target. Jadi perdagangan tidak hanya menghasilkan opsi biaya paling rendah, tetapi juga mendorong pengembangan teknologi pengurangan yang inovatif, yaitu teknologi rendah emisi karbon. Ini dibandingkan dengan opsi pajak karbon, di mana perusahaan akan dikenakan pajak tetap per ton karbon yang dipancarkan, yang memberikan insentif hanya untuk menyesuaikan tingkat produksi, yang umumnya tidak menguntungkan bisnis maupun masyarakat. Ini akan melibatkan negara-negara industri yang membeli kredit karbon di pasar internasional. Kredit karbon internasional ini akan dihasilkan oleh negara manapun dengan reboisasi atau mengubah praktik pertanian, yang berarti lebih banyak karbon disimpan di biosfer dibandingkan dengan tingkat 1990, atau dengan menurunkan emisi industri karena seperti yang telah kita lihat di atas, biayanya jauh lebih mahal. Inisiatif lokal. Pemanasan global tidak harus ditangani hanya di tingkat internasional dan ada banyak contoh inisiatif yang baik di tingkat lokal. Kekuatan pendorong di balik banyak upaya ini adalah dokumen Agenda 21 yang diterima pada Konferensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Lingkungan dan Pembangunan di Rio de Janeiro pada Juni 1992.
Sebagian besar otoritas lokal memiliki kebijakan untuk menangani isu-isu utama dalam dokumen Agenda 21. Selain itu, Wisconsin adalah negara bagian pertama di Amerika Serikat yang menyelesaikan studi biaya tindakan iklim di seluruh negara bagian. Mereka menemukan bahwa dengan menerapkan solusi yang tidak memerlukan biaya atau bahkan menghemat uang, mereka dapat menciptakan lebih dari 8.000 pekerjaan baru di negara bagian, menghemat hampir $0,5 miliar, meningkatkan produk kotor negara bagian Wisconsin, dapat mengurangi lebih dari 75 juta ton emisi karbon dioksida. Ini memberikan Islandia salah satu tingkat emisi karbon per kapita yang lebih tinggi di dunia. Visi mereka adalah mengembangkan teknologi untuk memisahkan air menjadi hidrogen dan oksigen dan menggunakan hidrogen sebagai bahan bakar, sehingga tidak menghasilkan gas rumah kaca yang berbahaya. Untuk yang selanjutnya akan dibacakan kembalikan dari moderator. Ya, terima kasih Jumi. Untuk slide selanjutnya akan dibacakan oleh saya. Apa saja alternatifnya? Next. Nah, resiko perubahan iklim dengan meningkatnya suhu global. Perubahan iklim adalah tekanan eksternal pada suatu masyarakat, tetapi struktur masyarakat, terutama seberapa fleksibelnya, yang menentukan apakah ia bertahan atau tidak. Manusia dapat bertahan hidup dari berbagai iklim. Tentunya peradaban perkotaan ini kemudian bukan tentang iklim yang membuat suatu daerah tidak ramah. Sebaliknya, masyarakat tidak mampu beradaptasi dengan perubahan iklim, terutama perubahan sumber daya air. Misalnya, agar peradaban Maya bertahan, ia perlu mengenali kerentanannya terhadap kekurangan air jangka panjang dan seharusnya mengembangkan pendekatan yang fleksibel, yaitu mengembangkan sumber air baru, mengembangkan cara baru untuk melestarikan air dan memprioritaskan penggunaan air pada saat kekurangan. Next. Nah, IPCC 2001 melaporkan bahwa laporan dampak adaptasi dan kerentanan memberikan diagram yang sangat berguna tentang dampak sosial utama dan pada peningkatan suhu global apa mereka dapat terjadi pada gambar 34, yaitu gambar yang di samping. Ini adalah alat manajemen yang berharga karena menunjukkan bagaimana 5 alasan kekhawatiran ini dapat bervariasi di abad ke-21. Pada skala risiko inilah kita perlu menilai biaya adaptasi dan mitigasi versus berbagai dampak regional dan global. Next. Nah, adaptasi dan mitigasi. Pendekatan yang paling masuk akal untuk mencegah efek terburuk dari pemanasan global adalah dengan mengurangi emisi karbon dioksida. Para ilmuwan percaya pemotongan antara 60 dan 80% diperlukan untuk menghindari efek terburuk dari pemanasan global. Tetapi banyak yang berpendapat bahwa biaya pemotongan yang signifikan dalam penggunaan biaya bahan bakar fosil akan sangat mempengaruhi ekonomi global, mencegah perkembangan pesat dunia ketiga. Ratifikasi protokol Kyoto pada pertemuan Bonn pada bulan Juni 2001 hanya akan berjumlah potongan antara 1 dan 3% untuk negara maju, sedangkan negara berkembang akan terus meningkatkan emisinya. Ya, dapat dilihat di gambar 35 di bukunya. Next. Nah, ini untuk gambar yang tadi. Jadi tujuan utama kedua dari IPCC adalah untuk mempelajari dan melaporkan potensi sensitivitas, kemampuan beradaptasi, dan kerentanan masing-masing lingkungan nasional dan sistem sosial ekonomi. Karena jika kita dapat memprediksi apa dampak pemanasan global yang mungkin terjadi, maka pemerintahan nasional dapat mengambil tindakan untuk mengurangi dampaknya. Misalnya, jika banjir akan lebih umum di Inggris, maka kerusakan properti dan hilangan nyawa dapat dicegah dengan undang-undang baru yang ketat yang membatasi pembangunan di dataran banjir dan pantai yang rentan. Next. Nah, IPCC percaya ada 6 alasan mengapa kita harus beradaptasi dengan perubahan iklim, yaitu 1, perubahan iklim yang tidak dapat dihindari, 2,
adaptasi antisipatif dan pencegahan lebih efektif dan lebih murah daripada perbaikan darurat menit terakhir yang dipaksakan. 3. Perubahan iklim mungkin lebih cepat dan lebih jelas daripada yang disyaratkan oleh perkiraan saat ini, dan peristiwa tak terduga seperti yang kita telah lihat lebih dari sekedar mungkin. 4. Manfaat langsung dapat diperoleh dari adaptasi yang lebih baik terhadap variabilitas iklim dan peristiwa atmosfer ekstrim, misalnya dengan resiko badai, undang-undang bangunan yang ketat, dan praktik evakuasi yang lebih baik perlu diterapkan. 5. Manfaat langsung juga dapat diperoleh dengan menghapus kebijakan dan praktik maladaptif, misalnya membangun di dataran banjir dan garis pantai yang rentan. Dan 6. Perubahan iklim membawa peluang sekaligus ancaman. Manfaat masa depan dapat dihasilkan dari perubahan iklim. Next. Teknofix. Bisakah kita memperbaiki pemanasan global? Ada 4 bidang utama Teknofix. 1. Penghapusan karbon dioksida dari proses industri dapat berkontribusi secara substansial terhadap pengurangan karbon dioksida atmosfer. 2. Kita dapat menggunakan lebih sedikit energi dan dengan demikian menghasilkan lebih sedikit karbon dioksida. Dia layak untuk meningkatkan efisiensi energi rata-rata sebesar 50% selama 3 dekade ke depan. Meskipun ini akan membutuhkan langkah-langkah kebijakan yang sulit seperti pengenalan pajak energi tinggi atau karbon. Contohnya adalah efisiensi dalam pembangkit listrik dapat ditingkatkan sebesar 60% menggunakan teknologi canggih di bidang turbin gas dan sel bahan bakar. Next. Ya, 3. Ada sumber energi terbarukan atau alternatif, yaitu sumber energi yang tidak menghasilkan karbon dioksida dalam jumlah bersih di atmosfer. Yang paling dijanjikan dalam jangka pendek adalah biomass, yang pada tahun 2020 dapat menghasilkan sepertiga dari energi global. Ketika biomasa tumbuh, ia menyerap karbon dioksida dari atmosfer yang hanya dikembalikan ketika dibakar sebagai bahan bakar, dan dengan demikian tidak ada peningkatan bersih dalam karbon dioksida atmosfer. Yang paling menjanjikan untuk jangka panjang adalah energi matahari, sementara tenaga angin dianggap sebagai solusi perantara yang sangat baik, terutama di negara-negara seperti Inggris di mana sinar matahari tidak dapat dijamin. 4. Ada kemungkinan menghilangkan karbon dioksida dari atmosfer, baik dengan menumbuhkan hutan baru atau dengan merangsang lautan untuk mengambil lebih banyak. Next. Ya. Hipotesis besi. Hipotesis besi merupakan suatu hipotesis yang disampaikan oleh mendiang John Martin. Dia menyarankan banyak lautan di dunia kurang bereproduksi. Ini karena kurangnya nutrisi vital. Yang paling penting adalah zat besi yang memungkinkan tanaman tumbuh di perairan permukaan. Tanaman laut membutuhkan jumlah zat besi yang kecil dan tampaknya mereka tidak dapat tumbuh. Di sebagian besar lautan cukup banyak debu kaya besi yang tertiup angin dari daratan. Tetapi tampaknya sebagian besar wilayah Pasifik dan Samudra Selatan tidak menerima banyak debu dan dengan demikian tandus dari besi. Jadi telah disarankan agar kita dapat menyuburkan lautan dengan besi. Hal ini akan merangsang produktivitas laut. Fotosintesis ekstra akan mengubah lebih banyak karbon dioksida air permukaan menjadi bahan organik. Next. Ya, kesimpulan. Next. Pemanasan global adalah salah satu dari sedikit teori ilmiah yang membuat kita memeriksa seluruh dasar masyarakat modern. Ini adalah teori yang membuat politisi berdebat, membuat negara-negara saling bertentangan, mempertanyakan pilihan dari individu, dan pada akhirnya mengajukan pertanyaan tentang hubungan umat manusia dengan seluruh planet ini. Jadi apa solusi untuk pemanasan global? Seperti yang telah kita lihat, tidak mungkin politik global akan menyelesaikan pemanasan global. Teknofix berbahaya atau menyebabkan masalah buruk yang ingin diperbaiki. Bahkan gagasan untuk menggunakan energi secara lebih efisien tampaknya agak tidak memadai ketika ada 5,5 miliar orang lagi di dunia yang bercita-cita untuk menikmati penggunaan energi oleh dunia barat. Jadi solusi utamanya adalah bagi manusia untuk mengembangkan produksi energi yang murah dan bersih, karena semua pembangunan ekonomi didasarkan pada penggunaan energi yang meningkat. Meskipun langkah besar ke depan telah dibuat dalam energi alternatif, tampaknya tidak mungkin bahwa ini akan menghasilkan energi pada skala yang kita butuhkan dalam beberapa dekade mendatang. Next.
Ya, sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada moderator. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian di kelas 10 terkait dengan pendengaran pendidikan dan SKS. Terima kasih kepada kelompok 10 presentasinya. Karena kelompok 10 sudah presentasi, jadi semua kelompok sudah menyelesaikan presentasinya. Untuk Panario, apakah ada tambahan pada setiap kelompok? Halo. Halo, Bin. Nah, ini kami rubah. Masih kelompok 10 tadi. 10. Iya Pak, tadi kelompok 10, kelompok terakhir Pak. Jadi buku belum, tapi buku belum dibahas total ya? Udah kan? Buku sudah 2 Pak yang dibahas semuanya. Nah, maksud saya gini. Oke, terima kasih. Sementara ini untuk tes, tolong buku itu nanti buku 1, buku 2 dikemas, transkripnya dalam buat dulu, ya, termasuk PPT-nya yang disajikan tadi, itu dikemas, dilengkapi nanti untuk dipakai mengisi sebagai nilai UTS. Ya, Bintang ya. Baik Pak. Jadi untuk UTS besok, ini minggu ini kan ada UTS nih. Nanti diupload tentang buku yang merupakan proyek dari kelompok ataupun tugas individunya. Ya, nanti di UTS itu absen biasa, tapi kemudian dimasukkan dari apa yang produknya ini jawabannya. Mungkin nanti akan ada perintah khusus lah nanti pas UTS. Tapi sebenarnya diambil dari apa yang disajikan ini. Nah, hasil translate dan PPT-nya tolong dikompilasi ya menjadi 2 buku dan kirim ke saya. Halo. Baik Pak. Iya Pak. Bin. Paham Pak. Nah, nanti di UTS-nya nanti ada pertanyaan yang sebenarnya diambil dari apa yang dikerjakan bersama ini. Dan sebelum UTS pun soal apa yang ditulis apa nanti sudah saya kirim lebih awal. Jadi begitu UTS itu tinggal mengupload dari apa yang saudara kerjakan selama ini. Ya, bisa dipahami. Bisa Pak. Paham Pak. Jadi tolong produknya dikirim ke saya, baik buku ataupun PPT-nya, kelompoknya. Jadi ini satu saja, jadi 2 buku, kelompoknya tulis. Dan nanti untuk UTS minggu depan itu ada 1 list pertanyaan yang diambil dari apa yang dikerjakan ini dan dijawab. Jadi nanti pas jam UTS-nya itu tinggal diupload gitu. Ya Bambang ya. Iya Pak. Halo. Halo ya. Ada pertanyaan Dari saya cukup. yang lain? Yang lain barangkali. Nih besok kan rapat UTS nih jadwalnya. Tapi sebelum itu nanti itu yang tadi saya tugas itu serahkan dulu. Nanti menjelang UTS atau setelah buku itu masuk, nanti akan saya pilih pertanyaan untuk dijawab sebelumnya, sehingga pas jam kuliah jam UTS itu tinggal mengupload dan absen sih. Itu aja. Kalau nggak ada pertanyaan saya kira cukup ya. Karena kebetulan bersamaan dengan acara di Senat dan harus luring juga sampai sore gitu. Saya kira sekian dulu dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Yuk, salim ya. Ya Pak.